gimana caranya kita masukkan ke dalam tadi? Kita buka unitasnya. Maju, maju. Dua tampilan seperti ini kita tadi pakai apa percobaannya di sini variabel ya, tiga variabel atau tiga faktor. Variabel faktornya ini kan levelnya 3, levelnya 2. Kita display label. Nah, di sini ada pilihan array atau benar array. Di sini kita hitung juga manual. Nah, ini kan ada kita bisa pilih L4, L8 atau L9 dengan 3 variabel, tiga level 4 faktor. Kalau L8 kita ada 2 level 7 faktor. L4 kita ada 2 level 3 faktor. Nah, kalau kita pakai L4 itu berarti kayak yang ini tadi, contohnya trennya ada derajat berkelompok ada 3, derajat bebas dari variabel independen ada 3, berarti boleh ya, milihnya kayak gitu. Jadi dilihat ada kebenarannya apakah paling tidak dia sama atau lebih besar dari derajat bebas variabel independen. Kalau betul bisa lebih besar atau sama dengan, kita pilih ini. Nanti kita pilih yang jumlah percobanya yang paling kecil aja, biar problem dapat selesai. Kita pakai L4, kita pilih L4, klik di sini, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik desain. Nah, kita klik di sini, terus kita OK juga. Nah, baru faktor dan optionnya ini aktif, tombol faktor dan optionnya ini. Kita klik faktor. Nah, faktornya itu tadi ini apa? Namanya faktor utama atau variabel independennya kanan. Pressure. Kemudian variabel kedua ini involve level 1. Ini waktu penyimpanan. Kita tulis dulu nama-nama variabel atau faktornya. Kalau sudah, baru kita tulis level faktornya. Ini kan ada 250 PSI, ada 350 PSI ya. Nah, nulisnya itu di sini kayak ini dihapus.
Level pertama kan 250 PSI. Kita ketik 250, nggak boleh ada spasinya, langsung satuannya PSI ini. Sudah, baru kita spasi. Setelah spasi ini berarti level keduanya 350 PSI. Jadi jangan ada sampai spasi di sini. Kalau ada spasi itu menunjukkan level berikutnya. Terus yang sini temperatur tadi berapa? 150 sama 200. Berarti kita nulisnya di sini 150 F untuk Fahrenheit. Spasi baru 250 Fahrenheit atau F. Nah, kalau setelah spasi ini menunjukkan bahwa dia level berikutnya atau komposisi berikutnya. Nah, waktu pendinginan tadi itu pakai 6 sama 9. Di sini 6 detik dan 9. Oke, sudah bisa mengikuti sampai sini? Sudah. Tekanan. Temperatur. Ya. Temperatur. Temperatur nol. Ajar. Ya. Baru kita klik oke. Kita klik oke kalau sudah. Sebentar option, klik oke. Sudah. Option oke. Terus kita klik oke di sini, keluar tabel pengamatannya. Ya. Oke. Nah, dari tabel ini dari tabel yang didapatkan dari foto bonusnya ini baru kita lakukan percobaan di lab. Hasil uji kekerasannya seperti apa.
Misalkan sudah kita uji di lab, kemudian didapatkan hasil seperti ini. Terus disilat. Jadi saya komentar. Ini nak dulu ini. Tiga puluh, 25, 34 dan 27. Nah ini hasil uji kekerasan kita dapatkan dari uji lab. Sudah sampai sini? Sudah. Nah, kita lakukan baru tahap analisis. Apa dong? Start. Doi. Kita klik. Analisis. Di sini hasil uji kekerasan kita masukkan ke dashboard data. Kita select, Select. masuk ke sini. Nah, terus kita klik graph, grafik, klik. Nah, kita kan nggak ada yang interaksi dan noise ratio ya. Interaksi nggak ada, noise ratio nggak ditanyakan. Ini kita hilangkan yang signal to noise ratio, cuman kita jadikan yang rata-rata. Kita klik OK. Terus dianalisis, kita klik. Kita sama juga yang di dana cuma B, signal to noise ratio kita hilangkan jadinya. Oke. Down. Betul. Option. Kita pakai adjust the better karena kita nyari tingkat kekerasan di mana semakin keras semakin bagus. Oke. Kita klik OK. Kita klik storage. Mix. Di sini kita centang rata-ratanya. Kita klik OK. Dan akhir kita klik OK yang di sini. Nah ini hasilnya. Oke. Oke. Oh. Terus langsung. Large. Large. Yes, ma'am. Sudah. Jadi kita masuk ke analisis data dan data buat tahu cara baca tabel.
tabel OPI. Maksudnya di sini itu ada terkait apa sih? Di sini kan ada ranking ya. Ranking 1, 2, 3. Nah, ini menunjukkan apa ranking itu? Jadi variabel yang paling berpengaruh itu adalah level 1, yang ranking 1. Terus berpengaruh nomor 2 yang lebih rendah lagi terhadap hasil tingkat keterangan itu variabel tekanan, yaitu pressure. Paling rendah pengaruhnya itu variabel waktu pendinginan. Itu banyak. Nah, kita kunci yang dipilih adalah 50% variabel independen atau 50% faktor. Berarti yang dinyatakan berpengaruh di dalam kunci itu kan ini ada tiga variabel. Yang dinyatakan berpengaruh berarti 50% dari 3 itu berapa? 1,5. 1,5 kan nggak bisa, berarti kita belajar ke atas, berarti ada 2 variabel. Yang bisa kita nyatakan sebagai variabel yang paling berpengaruh itu adalah temperatur dari yang pertama dan ranking yang kedua. Misalkan variabel kita ada 3, ada 5, berarti kan 50% dari variabel 2,5. 2 dan kata berarti kita pilih 3 variabel yang kita nyatakan sebagai variabel yang paling berpengaruh dalam hasil uji kita. Itu analisis dari rank. Kemudian kita masuk ke level 1 27,5. Ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari ini kan level pertama ya. Level pertama dari indeks pressure berarti kan 250. Ada 1, 2. Hasilnya di sini berapa? 30 sama 25. Berarti rata-rata dari hasilnya 30 ditambah 25 lagi berarti berapa? 27,5 itu dari situ. Misalkan kayak yang ini temperatur dapat rata-rata 2,26 ya. 26 ini dari mana? Ya kan level 2. Temperatur yang level 2 berapa? Yang ini 5 sama yang bawahnya 27. Berarti berapa? 5 ditambah 27 terus 2 hasilnya 26. Berarti 26 ini hasil rata-rata dari yang level 2-nya temperatur. Ini level 2-nya kan 250. Tarik lurus ke hasil 25. 250 juga tarik lurus hasil 27. 25 sama 27 ya rata sama. Itu sampai situ. Nah, kemudian data ini apa? Data itu adalah pengurangan dari level 1 dikurangi level 2 terus kita absolutkan. Jadi nggak ada yang namanya min. 27,5 dikurangi 30,5 B3 yang kita absolutkan berarti dapat 3. 32 kurangi 26 namanya 6. Kemudian 28 sama 29 kita kurangi 100. Dari sini kita dapat ketahui bahwa ranking pertama yang memiliki data paling besar. Ranking terakhir yang memiliki data yang paling kecil. Soalnya ini nanti kalau kalian pakai uji selanjutnya tidak bisa begini paling enggak.
tadi. Kenapa, Pak? Ada yang menjelaskan tentang ini. Sudah saya lanjutkan ke analisis dari grafiknya. Grafik bawahnya ini ada grafiknya juga dari analisis. Nah, dari cara baca grafiknya. Oke. Nah, di kolom pertama ini ke kanan, kolom kedua ada 1, kolom ketiga ada 1. Di sini kalian lihat, semakin grafiknya itu vertikal ini, dia sangat berpengaruh. Tapi dia grafiknya semakin horizontal ini, dia semakin tidak berpengaruh. Ya, benarnya kecil. Nah, di sini kalian lihat yang dia semakin vertikal yang mana? Coba ini ketika ini kan oke, itu berarti kita lihat pengaruhnya. Berarti apa pengaruhnya yang mana? Yang ada peraturan dari sisi grafik. Kemudian kita lihat juga dari levelnya atau komposisinya. Kalau kita komposisi panasnya itu 150 sama 250 di sini, itu yang paling bagus untuk nilai-nilai kekerasan yang mana? 220. Bukan, yang paling di atas. Jadi di sini itu tingkat kekerasan. Di sini adalah satuan dari variabel independennya. Kita lihat di 100 kan hasil level berapa yang bikin tingkat kekerasan paling tinggi? 150 nya. Berarti yang optimal di sini M1 150 atau dalam kurung level 1. Kemudian di sisi injection pressure kita lihat yang paling berpengaruh terhadap tingkat kekerasan, yang paling bagus untuk tingkat kekerasan itu 250. Kenapa? Ya di sini paling atas. Karena kita pakai radius divider, berarti yang paling bagus yang paling atas. Kalau sekolah divider yang paling bagus yang paling bawah. Waktu kan digunakan dia yang paling berpengaruh, tapi yang paling bagus pengaruhnya yang level 1 adalah kedua. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita ketahui bahwa campuran radian paling optimal atau paling bagus untuk
tingkat kekerasan kita set temperatur 150, injection pressure atau tekanannya injection pressure atau tekanannya 350 PSI dalam waktu pendinginan yang sampai juga itu tadi komposisi yang robust. Nah, nanti juga bisa diketahui kalau kita pakai komposisi ini hasil tingkat kekerasannya nanti seperti apa itu bisa diketahui. Caranya adalah kita hasil optimalnya dari kajian kita yang optimal ini, hasil racikannya nanti tingkat kekerasannya berapa itu bisa diketahui pakai nggak pakai segresi sih, ya pakai kayak rumusnya tabujik itu bisa otomatis langsung di sini. Jika kita klik start, DOE, tabuji, predict tabuji result di sini kita klik. Predict tabuji result. Nah, datanya ini yang signal to noise ratio kita hilangkan, standar deviasi kita hilangkan, LN juga kita hilangkan. Nah, kemudian kita klik terms. Ini udah benar, oke. Kita klik level, terus kita klik select level at least. Yang bawah, kan awalnya ini ya, kita klik yang bawah. Nah, terus hasil dari grafik ini yang kita catat di sini kita masukkan dari temperatur pakai 150. Nah, kita pilih terus temperatur 150. Injection pressure 350, waktu pendinginan. Nah, udah kita klik oke. Terus kita klik oke di sini. Nah, didapatkan kalau kita pakai komposisi seperti ini, berarti itu kita dapat 34 ton milimeter kuadrat. Nah, itu kalau kita pakai komposisi optimal kita dapatnya segitu, 34 ton meter kuadrat. Nah, kemudian kita juga ingin bandingkan kan kalau dengan kita percobaan seperti tabel di atas itu hasilnya berapa sih rata-ratanya kalau kita asal dengan tabel yang percobaan umumnya tadi itu hasilnya kita dapat ketahui kalau hasilnya optimal dari percobaan tadi itu kita atau hasil sesuai percobaan tabel tadi kita nggak pakai yang optimal, kita klik kalkulator kemudian kita klik kolom statistik, kita klik min. Kemudian kita klik di sini, klik satu kali, baik. Nah, kita masukkan hasil uji kekerasan, kita select. Bisa ikuti sampai sini? Nah, yang masuk ke sini kan, baru kita klik oke. Nah, kalau kita pakai percobaan yang umum tadi, yang sampai tadi, itu yang tidak optimal dia hanya dapat angka 2 dan Newton meter kuadrat. Nah, terus kalau kalian uji pasti tanya sama penguji kalian. Nah, kalian kan ini pakai desain yang optimal ya. Desain optimal itu menghasilkan 34 Newton meter kubik. Segi. Nah, kalau yang kita percobaan biasa asal-asalan kita cuma dapat 29. Berarti selisih antara optimal dan tidak optimal itu dihitung secara manual, di mana kita hitung si kapan yang optimal tadi kurangnya yang percobaan biasa dibagi 29 dikali 100%. Nah, ini selisih optimasi
29 kali 100%. Ini 17 berapa ya? 5 ya? Berarti kita pakai yang optimal sama nggak optimal itu selisihnya 17,5%. Nah itu pasti ujung-ujungnya uji akan ditanya berapa sih optimasi yang kamu dapatkan dari percobaan yang kata kamu komposisi yang optimal lagi itu biasanya kayak yang rata-rata biasa kurang yang optimal dibagi jumlah rata-rata biasa kali 100%. Nanti optimasinya itu sekitar 17,5%. Yang optimasi. Pasti nanti terakhir ditanya optimasi berapa persen? Gimana materialnya? Yang pakai apa? Yang pas itu kalau misalkan pakai tabji yang enak nggak bisa lagi pakai interaksi. Ya, apa? Kalau interaksi banyak kan. Apalagi kalau kita sampai bahas faktor pengaruh itu stepnya jauh lebih panjang. Dan sampai kemarin nggak ada interaksi. Ada di tujuan penelitian atau rumusan masalah antara variabel ini interaksi dengan ada berapa empat faktor levelnya 3. Ada bapak kita tidak berapa ya? Levelnya berapa? Levelnya ada pas, variabelnya atau faktornya? Independennya 2. Levelnya tapi 4. Benar faktor 2. Variabelnya oh? Iya. Itu faktor ketiga itu faktornya 4. Kalau variabelnya 4. Enggak ya? Benar kan variabel independennya 2. Levelnya 4. Iya, takarannya 4 ya. Itu iki
Berarti oh salah, levelnya 8 ya? Iya. Berarti levelnya itu tunggu nggak nol, jadi di limo. Coba naik ya. Aku aja saya ninggiri masih orang-orang. Itu bisa kita satu variabel dependen. Kalau kita variabel dependen, berarti pernyataannya dibagi-bagi. Bisa ada ini satu siklus dari mana dapat variabel berikut. Nah, dari sini kami lihat ya. Kita Itu berapa?
Hati. Comunque da dove mari, no? Kalau saya sih mending pada takut yang itu saya. Tapi yang terbaik buat saya pakai anak saya. Yang kurang paling Kalau ini dari anu. Ini kan jam 2 jam 2